Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi pernyataan Babe Haikal. Saya baru lihat ada satu video Babe Haikal yang sungguh membagongkan. Saya tidak tahu, apakah para pendengar ceramah beliau recheck gas setelah dengar ceramahnya. Karena saya lihat, Babe Haikal blunder mulu saat ceramah. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Kagak ada perbedaan pendapat bahwa Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan. Ini bukan menjelek-jelekan agama orang. Justru ini menjelaskan agama orang. Justru ini menjelaskan, hati-hati jangan pakai pelintir. Kita sudah saksikan bersama, bagaimana pernyataan Babe Haikal. Dia dengan jelas katakan ini bukan menjelekan agama orang, tapi menjelaskan. Masalahnya, iya kalau yang dia jelaskan itu benar, sesuai yang kita imanin. Masalahnya penjelasan Babe Haikal justru sedang membelokkan ajaran agama orang. Di mana dia katakan tidak ada perbedaan pendapat, bahwa Nabi Isa diangkat menjadi Tuhan pada Konsili Nisia. Di sini saja sudah salah. Sejak kapan Konsili Nisia mengangkat Nabi Isa menjadi Tuhan? Yang benar adalah Nanti di Konsili Nisia. Nah, tentu video di atas salah sama sekali secara historis sebab tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada. Video di atas menyatakan bahwa kekristenan itu baru ada pada abad keempat, tahun 325 Masehi katanya, melalui Konsili Nisia pada zaman Kaisar Konstantin. Faktanya, kekristenan itu sudah ada sejak abad pertama. Kitab suci, secara khusus dalam Kisah Rasul, pasal yang ke-11 ayat 26, dalam 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat 16, di sana kata Kristen itu sudah disebut. Kata Kristen itu berasal dari bahasa Yunani Christianos, artinya adalah pengikut Kristus, murid-murid Kristus. Dan ini sudah disebut dalam kitab suci, di mana Kisah Rasul, surat Petrus yang pertama, itu sudah ditulis sekitar tahun 60-an. Tentu jaraknya sangat jauh dari tahun 325 Masehi. Terlebih kalau kita melihat catatan sejarawan abad pertama, seperti misalnya Flavius Josephus, ia seorang sejarawan Yahudi, ini bukunya. Josephus bukan seorang Kristen, ia seorang sejarawan, ia menulis tentang orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Sejarawan lainnya, ada Plinius, ada Tacitus, ia adalah seorang sejarawan non-Yahudi yang hidup di abad pertama. Nah, fakta-fakta ini jelas mementahkan pernyataan di atas yang menyatakan kekristenan baru ada pada abad keempat. Nah, yang kedua, Kaisar Konstantin atau Konsili Nisia tahun 325 itu bukan konsili yang diadakan untuk mengesahkan atau untuk melahirkan agama Kristen, tetapi konsili itu diadakan oleh gereja untuk menegaskan ajaran iman Kristen waktu itu yang melawan ajaran sesat yang diajarkan oleh Arius. Arius mengajarkan karena waktu lam yakun fihi, ada waktu di mana kalimatullah itu belum ada, kalimatullah itu diciptakan. Tentu gereja menolak berdasarkan kitab suci yang mengajarkan bahwa kalimatullah itu kekal, qadim, ia tidak diciptakan, tetapi ia sudah ada sejak mulanya. Ia kekal, tidak tercipta, bahkan ia pencipta segala sesuatu. Jadi Konsili Nisia sama sekali bukan konsili yang diadakan untuk menciptakan, melahirkan agama kekristenan. Sebab kekristenan itu sudah ada sejak abad pertama, sejak Yesus melayani di dalam dunia ini. Jadi poinnya yang saya sampaikan, belajarlah sejarah dengan baik, benar dan jujur agar kita tidak disesatkan dan menyesatkan banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. jadi salah besar jika Babe Haikal menjelaskan agama orang dengan cara yang salah. Kita lanjut. Nabi Isa itu diangkat sebagai Tuhan dalam Konsili Nisea, di mana hadir di sana Paulus, hadir Konstantinus, raja yang pada waktu itu berkuasa. Begitu, sebelum tahun 325 nggak ada yang mengatakan itu. Begitu cerita sejarah agama Nasrani. Begitu, itu pendapat dari siapa? Pendapat dari saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Silahkan catat, silahkan diskusi yang baik begitu ya. Jangan. Ini lebih parah lagi salahnya, Konsili Nisia terjadi pada tahun 325 Masehi sementara Rasul Paulus hidup pada abad pertama. Bagaimana mungkin Rasul Paulus bisa hadir di Konsili Nisia? Apa mungkin Rasul Paulus yang diserupakan? Lalu Babe Haikal katakan itu adalah pendapat dari agama Kristen. Sejak kapan orang Kristen berpendapat demikian, Babe? Jangan ngarang dong.
Mungkin karena Babe Haikal sering bergaul dengan Bangke, jadi pola pikirnya jadi nyambung. Mungkin kalau Bangke dengar ini, pasti dia akan setuju dengan Babe Haikal. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Babe Haikal. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ada kitab paling belakang namanya Wahyu. Ya? Bukan Wahyu Pranoto yang di situ, bukan. Namanya Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis oleh seorang. Loh, kok Ustadz masih langsung buka ya supaya tahu bahwa saya ya ini kan pasti ada yang tulis nih. Penipu itu bicara lagi tuh di Hagia Sophia, pembohong itu diundang lagi tuh. Ya saya buka supaya saya nggak dibilang pembohong. Kitab ini ditulis, surat ini, Wahyu ini atau Revelation ini ditulis oleh salah seorang Hawariun, pengikut Yesus yang sangat disayangin karena dia tampan. Tampan sekali. Jadinya tuh kayak perempuan. Halus sekali. Namanya Yohanes. Bahkan pernah tercetus dari mulutnya Yesus itu bilang bahwa kalau aku bilang dia nggak mati, kamu mau apa? Sampai aku datang kembali baru dia mati. Itu geger itu satu tanah Yudea. Kenapa? Karena ada orang yang disebutkan oleh Yesus sendiri bahwa dia tidak akan mati sebelum Yesus balik lagi. Seistimewa itu ya? Seistimewa itu. Nggak taunya dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Tahun 218 atau tahun 219. Dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Digoreng. 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 Jadi beliau ini sudah, sampai merinding saya kalau jadi ditarik sama kuda di atas jalan yang berbatu-batu Roma itu. Dia nggak mati. Ditarik oleh dua kuda, dia nggak hancur badannya. Disalib dia nggak mati, direbus dia nggak mati, dibakar dia nggak mati. Akhirnya terjadilah pembuangan di kitab Wahyu ini. Namanya Pulau Patmos. Salah satu pulau bekas penggalian batu bara yang sudah di abandon, sudah ditinggalkan. Beliau di situ dan beliau mendapatkan seperti revelation, pewahyuan ditulis bahwa di hari-hari akhir nanti akan ditampi dan orang akan melihat. Oh, sebetulnya lu bohong. Kitab Wahyu ini bukan perkataan Yesus. Kitab Wahyu ini adalah karangan, ciptaan, tulisan Yohanes di Pulau Patmos di masa senjanya atau masa tuanya ketika dalam pengasingan di Pulau Patmos. Sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium.